Dalam video ini, kami akan memperlihatkan bagaimana penerapan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari dan juga kesiapsiagaan bela negara terkait ancaman terhadap NKRI. Secara singkat, bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang dijiwai dengan kecintaan terhadap tanah air untuk menjaga kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa dan negara. Bela negara mempunyai 5 nilai. Adapun nilai-nilai bela negara tersebut sebagai berikut. Nilai pertama dan penerapannya. Cinta tanah air bukan hanya tentang mengangkat senjata. Ia hidup dalam tindakan-tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Saat kita mencintai budaya bangsa, kita menjaga identitas kita. Saat kita memilih produk dalam negeri, kita menguatkan ekonomi bangsa. Dan saat kita menjaga lingkungan, kita merawat tanah tempat kita berpijak. Inilah bela negara yang sesungguhnya. Dimulai dari diri sendiri untuk Indonesia yang lebih kuat dan berdaulat. Nilai kedua dan penerapannya. Penerapan nilai-nilai berbangsa dan bernegara, salah satunya yaitu ketaatan pada aturan. Terlihat dari hal sederhana, yaitu mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Bukan sekedar aturan jalan, tapi simbol kedisiplinan, kepedulian, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Dengan mematuhi rambu-rambu lalu lintas, kita menjaga keselamatan, menghormati hak orang lain, dan menciptakan ketertiban bersama. Mari tunjukkan jati diri kita sebagai bangsa yang besar, mulai dari tertib di jalan raya. Tahu nggak sih, setiap kata adalah jejak bahasa. Jadi setiap kita menggunakan bahasa yang benar, kita sedang menjaga jati diri bangsa. Jadi sekitar tahun 2025 ini KBBI sudah menambahkan ratusan kosakata baru. Jadi ini bukan sekedar kata biasa, ini adalah bagian dari kesadaran kita berbangsa dan bernegara. Hebat. Nilai ketiga dan penerapannya. Sebagai warga negara dan ASN yang menjunjung tinggi Pancasila sebagai ideologi negara, saya menjalankan ibadah sesuai ajaran agama saya dan menghormati kebebasan beragama orang lain. Sebagai bentuk pengamalan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai ASN yang bertanggung jawab dalam lingkup keluarga, tindakan suami mencerminkan sikap adil dan beradab terhadap pasangan. Ia menghargai jerih payah istri dan tidak membebankan seluruh pekerjaan rumah tangga hanya kepada satu pihak. Ini adalah wujud kepedulian dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dengan terlibat dalam pekerjaan rumah tangga, suami turut mewujudkan keadilan gender dan membangun relasi yang setara dan saling mendukung dalam keluarga. Dalam membagi peran dan tanggung jawab di rumah, suami dan istri berdiskusi dan mengambil keputusan bersama. Ini menunjukkan nilai musyawarah dan kebijaksanaan dalam keluarga sebagai bagian dari proses demokratis yang sehat. Nilai keempat dan penerapannya. Sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara dapat diamalkan dengan membayar pajak. Bisa diterapkan melalui mematuhi aturan-aturan yang ada. Misalnya seperti mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang sedang berlaku. Nilai kelima dan penerapannya. Sebagai ASN, kemampuan awal bela negara adalah pondasi dari semua tugas dan pengabdianmu. Ia bukan sekedar pengetahuan teoritis, tapi bekal dasar untuk menghadapi tantangan nyata di lapangan. Jadi, kemampuan awal bela negara bagi ASN bukan hanya tentang tahu, tapi tentang siap. Siap secara moral, mental, dan integritas untuk berdiri bagi bangsa ini kapanpun dan dimanapun kamu ditempatkan. Hate speech atau ujaran kebencian adalah suatu tindakan komunikasi dalam bentuk hinaan, provokasi, atau diskriminasi terhadap suatu individu atau kelompok berdasarkan aspek tertentu. Adapun aspek tertentu yang dimaksud seperti suku, agama, ras, antar golongan atau sara, gender, orientasi seksual, dan disabilitas. Ujaran kebencian dapat disampaikan secara langsung, baik lisan maupun tulisan, simbolik atau gestur, dan melalui media digital, yaitu media sosial, blog, dan komentar daring. Hate speech atau ujaran kebencian dapat menimbulkan yang pertama perpecahan antar warga, yang kedua radikalisme dan kekerasan, yang ketiga diskriminasi dan marginalisasi, yang keempat trauma psikologis pada korban, dan yang kelima adalah instabilitas sosial dan politik. Untuk mencegah hate speech atau ujaran kebencian dapat dilakukan: pertama, edukasi publik tentang toleransi dan keberagaman; kedua, literasi digital untuk menyaring informasi; ketiga, pelaporan konten hate speech ke pihak berwenang; keempat, mediasi dan pendekatan sosial di tingkat komunitas.
ASN dalam menghadapi hate speech dalam konteks bela negara sangat strategis karena ASN merupakan garda depan pelayanan publik sekaligus agen pemersatu bangsa. Berikut peran ASN dalam menghadapi hate speech untuk kesiapsiagaan bela negara. Yang pertama, sebagai perekat dan teladan persatuan. Yang kedua, mengedukasi masyarakat. Yang ketiga, mewujudkan ketahanan sosial. Yang keempat, melaporkan dan menindaklanjuti. Yang kelima, menjadi agen literasi digital. Dan yang keenam, memahami hukum dan aturan. Hate speech atau ujaran kebencian adalah tindakan yang dapat mengancam kesatuan dan persatuan bangsa. Hal ini dapat diberikan sanksi hukum berupa pidana ataupun denda. ASN adalah garda terdepan bela negara, di mana melalui pendekatan non-fisik seperti menjaga kesatuan dan persatuan bangsa, menyebarkan nilai-nilai toleransi, dan yang ketiga adalah mencegah masyarakat memiliki dampak dari ujaran kebencian atau hate speech. Kesiapsiagaan bela negara bukan hanya dalam bentuk senjata, tetapi dalam tindakan cerdas dan etis dalam berorganisasi publik. Maka, daripada itu, gunakan media sosial untuk menyebar kebaikan, bukan menyebarkan kebencian. Ingat, kata-katamu adalah cermin bangsa. Stop hate speech, kita bisa beda pendapat tanpa harus saling menjatuhkan. Saring sebelum sharing, jangan biarkan jempol kita menyakiti sesama. Jaga jempol, jaga persatuan, hindari komentar yang mengandung kebencian. ASN bukan hanya bekerja untuk negara, tapi juga menjaga kedamaian di dunia maya. Yuk bijak berkomentar. Bangun bangsa dengan ide dan solusi, bukan dengan caci maki dan kebencian. Hate speech bukan bagian dari budaya kita. Mari kita bersama-sama menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan negara Republik Indonesia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila agar Indonesia menjadi negara yang maju, berdaulat, adil, dan makmur. Kalau tidak bisa berkata baik, lebih baik diam. Dunia maya butuh lebih banyak kedamaian. Jangan biarkan perbedaan jadi alasan untuk membenci. Komentar bijak, Indonesia kuat. Setiap kata yang kamu tulis bisa berdampak besar. Pilih yang menyatukan, bukan memecahkan. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah.